Ya, Bapak dan Ibu seperti biasa nanti ada ya apa saya dan Bu Resti menyampaikan ya secara bergantian ya seperti siklus sebelumnya gitu. Sambil menunggu Bu Resti, saya mulai terlebih dahulu ya. Apa namanya? Saya sudah menonton video yang telah diupload oleh Bapak dan Ibu begitu. Kemudian dari keseluruhan video mohon untuk diperhatikan menit gitu ya karena Bapak dan Ibu mendapatkan menit yaitu maksimal di 30 menit. Tapi masih saya menemukan ada yang 36 menit, ada yang 38 menit gitu ya. Jadi masih ada yang beberapa yang 30 menit lebih gitu ya. Bagaimana solusinya? Solusi untuk memotongnya itu diantaranya ketika menyanyikan lagu nasional itu Bapak dan Ibu bisa dipersingkat, bisa dipotong. Itu salah satunya gitu ya. Misalnya ketika peserta didik sedang mengisi LKPD gitu ya, itu juga bisa dipotong gitu ya ketika sedang tidak ada kegiatan misalnya. Gitu ya. Jadi mohon nanti diperhatikan untuk siklus 3 Bapak dan Ibu untuk waktu maksimal sesuai dengan aturan gitu ya. Maksimal untuk PGSD itu adalah 30 menit gitu ya. Nah, saya sudah menonton videonya Bapak dan Ibu. Saya awali dari Bu Susi gitu ya. Halo Bu Susi. Ya, Bu Susi masih di mute? Oke, mungkin masih terkendala ya. Saya ke Bu Wida dulu. Oke, ya. Bu Wida tuh tentang listrik gitu ya, tentang ya kan ya Bu Wida ya. Iya, Bu. Oke, untuk listrik, untuk apersepsi itu menurut hemat saya sudah sesuai gitu ya. Kemudian Bu Ida, hal positifnya adalah sudah menggunakan benda konkret, di antaranya anak-anak itu melakukan apa namanya, melakukan apa percobaan ya. Percobaannya Ya, itu untuk membuktikan apa Bu indikatornya? untuk membuat rangkaian listrik, Bu, rangkaian listrik seri. Oke, Kemudian rangkaian untuk ya, dan komponen listrik serta fungsinya, Bu. Oke, komponen itu yang di awal ya, yang Ibu menjelaskan tentang senter dan lain sebagainya ya. Iya, Oke, nah itu sudah baik sekali ada benda konkret center gitu ya. Kemudian yang selanjutnya praktik itu berarti khusus membuktikan rangkaian listrik ya Bu ya. iya. Nah, kalau misalnya untuk berkaitan dengan komponen-komponen listrik, apakah itu juga ada di LKPD Bu? Ada di LKPD. Kemudian anak menyampaikannya yang menulis ke depan, Bu. Oke, ya ada di papan tulis ya. Saya juga Iya, melihat menuliskan Ibu sudah menggunakan papan tulis itu juga apa namanya? Menurut hemat saya bagus sekali ya. Bagus gitu maksud saya. Karena anak-anak yang masih visual gitu ya lebih mereka itu lebih apa ya? Lebih dikuatkan lah ketika menulis di papan tulis, ketika betul Ibu memberikan penguatan dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk membuktikan fungsi itu ada praktik itu juga sudah baik sekali. Jadi itu memang sudah sesuai dengan apa yang namanya sudah sesuai dengan pembelajaran IPA kalau menurut hemat saya gitu ya. Jadi memang ada praktek secara langsungnya gitu ya. Kemudian untuk pembelajaran yang selanjutnya teh mengenai ini ya apa perubahan sosial budaya itu ya yang di awalnya yang sebelumnya ya. iya. Yang sebelumnya teks eksplanasi, Bu, Teks. menggali informasi ya, kemudian dikaitkan ke IPA, dan yang terakhir tentang perubahan sosial budaya akibat adanya listrik, Bu. Oke, kemarin ketika kita diskusi di awal, di hari pertama untuk siklus 2, saran saya tuh apa ya Bu ya? Saya lupa. Untuk yang mana, Bu? Saran saya secara keseluruhan kan saya memberikan saran ya. Iya, Saran saran yang saya, pertama itu untuk di bahasa Indonesia, teksnya kata Ibu diminta untuk 2 membandingkan anak ah antara iya, nilai dan fiksi untuk teks eksplanasi. Kemudian untuk yang kedua, untuk komponen listrik yang dari baterai, Ibu meminta supaya saya menunjukkan dulu membongkar
baterai ya Bu itu. Kemudian seperti itu Bu. Menuliskan disuruh untuk menuliskan ke depan. Oke, untuk tiga-tiganya sudah saya lihat, untuk komponen itu sudah ada bendanya gitu ya, kemudian di tulisan juga itu sudah ada tulisan, kemudian teks, Bu Ida juga di dalam satu slide kanan dan kiri saya juga sudah melihat ada 2 teks yang berbeda ya, sehingga anak-anak bisa membedakan gitu ya, mana teks fiksi dan juga mana teks fiksi. Jadi sudah menurut hemat saya sudah menarik dan mungkin kedepannya lebih ditambahkan lagi pertanyaan-pertanyaan yang mendorong anak untuk berpikir tinggi. Kemudian Bu Ida ketika anak-anak presentasi mungkin saya lupa apakah meminta peserta lain untuk memberikan tanggapan atau tidak? Ada Bu di teks eksplanasi ya? Presentasi ke depan ya kelompok lain menanggapi apakah itu adanya di paragraf berapa, Bu, apa betul yang disampaikan oleh temannya seperti itu. Oke, ya. Oke, berarti itu juga sudah semua ya. Jadi rencana yang kemarin kita diskusikan memang sudah diimplementasikan. Mudah-mudahan nanti di praktek yang ketiganya juga berjalan dengan lancar ya, Bu Ida ya. Amin. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, selanjutnya saya ke Pak Ridwan. Ya, Pak Ridwan, saya sudah menonton videonya gitu ya, seperti yang disampaikan Pak Ridwan kemarin, di Apersepsi ada menganalogikan persatuan itu dari sebuah lidi gitu ya, itu sudah dilakukan. Kemudian, Pak Ridwan ini kan di awal-awal memberikan LKPD ya. LKPD-nya ini tentang apa, Pak? Itu sama tentang makna persatuan dan kesatuan, Bu. Oke. Nah, tentang persatuan dan kesatuan ya. Oke. Masukan saya kemarin Pak, hasil diskusi kita itu masukan untuk siklus 2 ini? Kalau masukan Ibu hanya keterkaitan siswa kemarin, Bu. Dalam siswa dengan pemberian yang lebih bervariasi seperti itu. Kemudian diimplementasikannya dengan kegiatan apa, Pak? Implementasi kemarin di kegiatan itu ya dengan tepuk tangan, Bu, yang katanya, kemudian pujian, dan di luar itu juga seperti biasa memberikan gadget kepada anak kalau di luar mah. Kalau pembelajar itu ada tepuk tangan dan pujian. Oke, nah menurut hemat saya mungkin tambahannya Pak Ridwan ketika menjelaskan kesatuan dan persatuan gitu ya, lebih dielaborasi lagi gitu ya, kenapa kita harus memiliki nilai persatuan, kesatuan gitu ya, apa yang terjadi manakala bangsa Indonesia tidak memiliki nilai persatuan dan kesatuan gitu. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa dielaborasi selain dari pertanyaan hot gitu ya Pak Ridwan. Pertanyaan ini aja, diskusi secara tidak langsung di dalam kelas begitu. Itu mungkin untuk yang pertama, dan yang kedua mengenai seni ya, kalau tidak salah Pak Ridwan ini membahas berkaitan dengan pola. Nah di awal Pak Ridwan menjelaskan berbagai bentuk pola, begitu ya Pak Ridwan ya? Ya, sepertinya terkendala. Pak Ridwan, halo? Ya, halo Bu. Sinyalnya. Ya, di awal Pak Ridwan menjelaskan tentang ini ya Pak Ridwan ya, pola lantai gitu ya. Ya. Nah, menurut hemat saya, ketika Pak Ridwan membelajarkan meminta anak-anak mempraktikkan pola lantai, itu harusnya dielaborasi. Mana sih yang dimaksudkan dengan pola itu, pada bagian mana gitu. Jadi bukan hanya sebagai tas praktek, tapi karena materinya adalah tentang pola, ketika praktek gitu ya, ketika praktek dilakukan, sebaiknya dielaborasi. Mana sih yang termasuk pola ini gitu.
Ketika anak misalnya berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain kan itu pola ya. Nah, itu anak tuh harus tahu prakteknya. Jadi boleh di awal misalnya Pak Ridwan memberikan orientasi terlebih dahulu tentang pola, tetapi ketika anak berlatih, anak tuh harus tahu di mana sih anak-anak itu mengaplikasikan polanya gitu Pak. Oh, ketika anak berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya, anak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lainnya, itu bagian dari pola misalnya. Itu mungkin ya Pak Ridwan. Jadi bukan sekedar pengetahuannya saja, tapi ketika mereka tuh tahu aplikasi pola dalam sebuah tari itu seperti apa. Mungkin begitu ya Pak, masukan dari saya. Ya Bu. Oke, gitu ya. Jadi mudah-mudahan nanti untuk yang selanjutnya lebih baik dan saya lihat Pak Ridwan ini totalitas sekali ya, mempraktikkan nari sampai duduk di lantai gitu ya, mempraktikkan tahapannya ke depan, ke belakang, muter dan sebagainya gitu sampai duduk itu sangat luar biasa, totalitas sekali. Hanya saja mungkin ditambahkan tentang fokusnya karena membahas tentang lantai ketika anak berpraktek itu. Nah, di mana sih pola lantainya itu? Gitu mungkin itu saja ya Pak Ridwan ya masukan dari saya ya. Ya, makasih Bu. Oke, sama-sama. Selanjutnya Pak Husni. Oke. Hadir Bu. Ya, oke Pak Husni. Pak Husni di awal musik saya tuh kayak seperti lagi di undangan gitu ya, musiknya tuh ya kan ya. Iya ya. Oke. Sengaja, Pas Bu. sengaja ya, waktunya kurang lebih pas ya di 29 menit sekian detik kalau nggak salah saya melihat. 29.58 Bu. Nah, oke, saya betul berarti ya 29-an menit. Untuk persepsi, menurut tema saya itu sangat relevan dengan materi yang akan disampaikan, begitu. Kemudian saya juga sangat sukanya ada nilai-nilai kebersyukuran. Jadi yang Pak Husni sampaikan misalnya bukan hanya kognitifnya saja, tetapi Bapak dan Ibu pentingnya mengintegrasikan nilai-nilai. Ini yang disebut dengan hidden curriculum. Jadi walaupun materinya apapun gitu ya, sebisa mungkin kita kaitkan dengan nilai spiritual, nilai-nilai sosial misalnya gitu, walaupun itu tidak masuk di indikator. Nah, itu yang dimaksud dengan hidden curriculum gitu ya. Pak Husni kalau tidak salah ada yang mengingatkan anak-anak ya untuk selalu bersyukur dengan alhamdulillah, dengan menjaga lingkungan. Gitu ya. Jadi menjaga lingkungan itu juga bagian dari wujud dari sikap bersyukur kita gitu. Nah, masukan saya kemarin apa Pak Husni? Kayaknya untuk masukan tidak ada Bu untuk saya. Oh, yang kemarin tidak ada? Pas Nggak di ada, hari ke-1. Oke. Ya, Nah, tidak mungkin ada. Pak Husni ya. Pak Husni itu menjelaskan tentang gagasan pokok ya, Pak Husni ya. Ya Bu. Nah, di awal sebetulnya saya sempat melihat Pak Husni itu ada menggarisbawahi di papan tulis ya. Ya Bu, betul. Nah, tapi selanjutnya itu sudah bagus sekali. Nah, di akhir itu menurut hemat saya perlu dilakukan pengkonkretan materi-materi yang abstrak gitu. Pak Husni itu menjelaskan gitu ya bahwa di dalam sebuah paragraf gagasan pokoknya itu hanya satu katanya gitu ya. Nah, yang lainnya tuh pendukung. Terus ada istilah apa ya? Pak Husni itu mengatakannya yang lainnya tuh apa sih Pak Husni? Kalimat penjelas Bu. Bukan ada istilah apa ya, yang lainnya. Nah, menurut hemat saya, sekali lagi ketika menjelaskan gagasan pokoknya hanya satu misalnya. Nah, ayo kita buktikan gitu ya, diperlihatkan kembali itu si teksnya gitu ya. Ternyata memang hanya satu gitu. Kemudian yang dimaksudkan dengan gagasan pendukung itu yang mana? Karena menurut saya penting dituliskannya itu adalah dua hal, ada kalimat utama dan gagasan pokok. Gitu ya, misalnya ada sebuah paragraf, ketika mau menentukan gagasan pokok kan anak-anak harus tahu dulu kalimat utamanya gitu ya. Jadi kalau yang saya bayangkan tuh misalnya ada paragraf nih, nah paragraf kemudian anak tuh harus mengidentifikasi dulu mana kalimat utamanya. Kenapa? Karena ketika anak-anak tidak mengetahui kalimat utama, anak-anak akan kesulitan menentukan ide pokok gitu ya. Itu di modul bahasa Indonesia kan kita sudah membahas ya bahwa kita harus menentukan dulu kalimat utama sebelum menentukan gagasan pokok. Jadi dituliskan dulu tuh
dituliskan dari ada paragraf, dituliskan kalimat utamanya adalah bla 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 bla. Nah, kira-kira dari kalimat utama ini apa ya gagasan pokoknya? Inti dari kalimat ini tuh apa? Baru dituliskan. Oh, ternyata ada kalimat utamanya ini, gagasan pokoknya ini. Sekarang kita lihat lagi, ada kalimat pendukungnya gitu ya. Kalimat yang selanjutnya itu kan merupakan kalimat penjelas. Apa saja? Dituliskan tuh. Nah, baru dari setiap kalimat penjelas itu anak-anak bisa mengidentifikasi gagasan pendukungnya. Itu jadi gagasan pendukung dari paragraf ini tuh ada apa saja. Yang pertama apa, yang kedua apa, yang ketiga apa. Tentu gagasan pendukung ini bisa dielaborasi, bisa ditemukan ketika sudah ada gagasan pokoknya, kalimat penjelasnya. Itu ya, jadi dituliskan menurut saya ada dalam bentuk tabel dulu. Kalimat utamanya apa, gagasan pokoknya apa. Kalimat pendukungnya apa, gagasan pendukungnya apa. Kalimat pendukung yang ketiga apa, gagasan pendukung yang ketiga apa. Menurut hemat saya itu akan lebih memudahkan. Jadi anak tuh akan paham, oh ternyata dalam satu paragraf itu terdiri dari satu gagasan pokok dan beberapa gagasan penjelas misalnya. Itu mungkin ya Pak Husni ya? Iya Bu. Mohon maaf menambahkan mungkin Bu. Kemarin waktu di praktek pembelajaran yang kedua itu di akhir materi ketika saya menyampaikan itu saya memberikan gambaran cara-cara dalam menentukan gagasan pokok ya. Di materi yang saya tampilkan melalui tayangan PowerPoint dengan yang di LKPD itu kan berbeda ya Bu ya, sesuai dengan instruksi Ibu di awal-awal ketika saya harus membuat perangkat pembelajaran ketika bahasa Indonesia itu yang tiga-tiganya harus berbeda seperti itu Bu, supaya ada pengembangan pengetahuan dan keterampilan untuk anak begitu. Ketika saya menyampaikan cara-cara dalam menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, yang salah satunya adalah menentukan keterkaitan antara yang kalimat yang satu dengan kalimat yang lain begitu Bu. Nah di situ siswa alhamdulillah pada saat itu bisa langsung mengerti, dan kemudian ketika mengerjakan LKPD pun yang tidak sama dengan yang ada di tayangan PowerPoint, alhamdulillah ketika saya periksa 90% betul begitu Bu. Alhamdulillah. Iya. Oke. Ya, mudah-mudahan ya berarti itu indikasinya adalah tujuan pembelajarannya sudah tercapai ya Pak Husni ya. Selanjutnya untuk transisi muatan pelajaran, kemarin saya yang dibawakan tanaman yang hidup ya Bu ya. Ya betul. Saya coba gambarkan ini adalah tanaman hidup. Judulnya gagasan pokoknya yang saya sampaikan kemarin itu tanaman hias, disimpan di meja atau di teras rumah begitu dan sebagainya. Mungkin itu menjadi gambaran untuk siswa begitu. Ya, saya lihat ya setelah itu memang Pak Husni membawa tanaman itu ya di dalam videonya. Oke, itu mengkonkretkan gitu ya. Tapi mungkin dituliskan saja tuh di agar anak tuh lebih mungkin bisa memahami bahwa gagasan pendukung ini memang diambil dari kalimat utama gitu ya. Gitu ya Pak ya. Tapi secara keseluruhan sudah baik sekali Pak Husni ya. Mudah-mudahan nanti di pertemuan selanjutnya juga tambah lebih baik lagi ya. Amin. Terima kasih Bu. Oke, sama-sama Pak. Nah, selanjutnya saya ke Bu Susi sudah ada ya? Oke, Bu Susi, halo. Halo Bu, ada Bu. Oke, Bu Susi itu yang kemarin mengatakan ini ya, suaranya tidak terdengar ya? Iya. Oke, ya dan ternyata iya. Saya ketika saya mendengarkan, aduh ini walaupun laptop saya sudah full, di awal-awal sekali itu suaranya memang tidak terdengar, tapi kalau di tengah itu sudah mulai agak terdengar sedikit ya. Tidak saya koreksi, udah saya ingatkan Bu. Oke. Ya, untuk persepsinya, mana catatannya? Oke. Untuk suaranya ya. Nah, maaf Bu, memotong. Pak Alin, izin dikonfir Bu. Nggak ada Pak. Salah kamar mungkin. Siapa? Pak Alin. Salah. Ya sepertinya. Nggak ada notifikasi sejauh ini. Ada Bu Resti. Halo Bu Resti, selamat malam. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam Ibu, mohon maaf baru bisa bergabung. Tadi saya juga salah kamar. Masuk ke kamar yang satu lagi. Oh, iya. Ternyata tidak dikonfirmasi. Kenapa ya saya coba lagi yang ini? Iya masuk. Ternyata Bu Resti juga pernah salah kamar begitu ya. Iya, alhamdulillah masuk di kamar yang tepat juga akhirnya ya. Oke, ya Bu Susi ya. Ya. Tadi mungkin untuk mudah-mudahan kedepannya sudah ada tidak ada lagi kendala ya teknis misalnya suara gitu, khawatirnya memang jadi tidak terdengar, ada hal-hal yang menarik jadi tidak terdengar oleh kami gitu ya. Hal positifnya saya lihat juga Bu Susi sangat tenang ketika membelajarkan gitu ya. Kemudian Bu Susi itu ada beberapa video ya, betul ya ketika mengajar? Iya Bu, terpotong-terpotong. Terpotong-potong. Nah, video apa saja yang ditampilkan oleh Bu Susi? Oh, itu yang yang pertama itu tentang seorang anak yang menolong kakek menyeberang jalan raya. Oke, betul. Iya. Kemudian yang kedua, lupa Bu. Yang kedua itu video tentang Purnawarman. Raja Purnawarman. Ya, tentang Raja Purnawarman, iya. Oke. Nah, Bu Susi di video yang pertama itu untuk mengajarkan anak indikator bagian mana? Itu untuk tentang sikap-sikap kepahlawanan, Bu. Oh, sikap-sikap kepahlawanan ya. Berarti memang sudah relevan. Kemudian mengenai Purnawarman ini kira-kira Bu Susi menampilkan videonya berapa menit ya? Kemarin itu agak panjang sampai ke prasasti, cuma saya nggak sampai selesai ya Bu, karena terlalu panjang karena materinya. Jadi saya cut sampai 7 menit 8 menit yang video kedua itu. Oh, oke. Nah, betul sekali. Jadi Bapak dan Ibu ternyata katanya kalau video yang terlalu panjang sekali itu video itu sangat membantu anak untuk memahami materi. Kemudian menarik perhatian anak-anak. Nah, Pak Alin kan sudah bertemu dengan kamar yang tepat nih. Oke. Nah, ketika videonya ini terlalu panjang, maka anak-anak tuh sebetulnya akan jenuh. Menurut penelitian ya, kalau tidak salah saya dengar itu bahwa kurang lebih itu di 5 menit sebetulnya satu video dinyatakan secara ditampilkan. Kemudian Bu, gimana kalau panjang ya, di pause dulu, kemudian kita bahas lagi gitu ya. Jadi kalau menurut saya ketika video panjang kita tuh harus tahu gitu materi tentang A itu di menit keberapa. Misalnya materi tentang materi tentang kepahlawanan Purnawarman itu di menit berapa. Kemudian misalnya selanjutnya itu tentang peninggalannya. Peninggalannya itu ada di menit berapa. Jadi kita tuh bisa nge-cut apabila terlalu panjang, satu poin dulu kita bahas gitu ya, kita diskusikan dengan anak-anak. Nah, kemudian kita berikan lagi nih pemantiknya gitu. Nah, sekarang selanjutnya gitu ya, Raja Purnawarman ini meninggalkan meninggalkan peninggalan gitu. Peninggalannya apa saja? Ayo kita lihat. Siapa yang mau tahu? Siapa kira-kira yang pernah mendengar peninggalannya? Nah, baru deh nanti ada lagi video gitu. Nah, jadi tidak dari awal sampai akhir video itu ditonton gitu. Enggak, tapi dipotong, kita bahas, kemudian baru kita kaitkan lagi. Nah, jadi kayak anak-anak tuh biar tertarik, biar penasaran video yang selanjutnya tuh apa sih gitu. Ngebahas misalnya poin A dipotong, kemudian kita diskusikan. Kemudian baru kita kita berikan arahan lagi untuk masuk ke poin yang B. Poin yang B dipotong, poin yang B diputar misalnya 2 menit. Setelah itu kita bahas lagi bersama-sama. Kemudian masuk lagi ke poin C. Gitu. Jadi satu video itu nggak apa-apa dipotong-potong gitu. Yang terpenting apa, anaknya tidak bosan untuk menonton video yang terlalu panjang. Mungkin itu masukan saya ketika nanti Bu Susi ada video lagi. Jadi elaborasi per poin-poin di dalam videonya ya Bu Susi ya. Iya. Oke, kemarin masukan saya ketika diskusi di awal apa ya Bu?
Saya Untuk itu Bu, dalam transisi dari dari materi iya. dari ke apa ya Sejarah teman ya. teh? Ya ke Dari IPA, dari IPS ke IPA yang tentang prasasti itu kan bagaimana cara mengaitkannya ke pembelajaran IPA yang mau praktek sifat-sifat cahaya. Alhamdulillah setelah saya semalaman mempelajarinya, saya bisa mengaitkannya dengan saya mengambil sebuah batu, saya ibaratkan batu itu sebuah prasasti dan saya sorot dengan menggunakan senter, kemudian saya bilang itu tidak tembus cahaya. Nah, dari sana saya beralih ke pembelajaran IPA gitu, Bu. Oke, jadi baru membelajarkan sifat-sifat cahaya. Sifat-sifat cahaya nanti kemarin dilakukan dengan apa, Bu? Dengan praktek secara langsung ya, Bu. Oke, ya itu poin plus juga dari pembelajaran Ibu, membelajarkan tentang sifat-sifat cahaya melalui praktek langsung gitu ya. Itu sangat tepat menurut hemat saya. Oke, itu saja mungkin dari saya Bu Susi ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Yang selanjutnya Bu Resti, satu lagi dulu dari saya ya. Oke. Ya, silakan Bu. Yang selanjutnya Pak Ujang gitu ya. Pak Ujang ini di awal-awal membahas tentang teks eksplanasi ya Pak. Iya Bu. Oke, kemudian, nah, untuk pembelajarannya sudah menarik Pak Ujang ya, sudah baik sekali gitu ya, suara Pak Ujang juga lantang gitu ya, ada persepsinya juga sudah dilaksanakan. Mungkin masukan saya satu saja gitu, kalau tidak salah Pak Ujang ini memutarkan video, baru anak-anak tuh mengisi LKPD, betul nggak Pak? Iya Bu. Nah, sedangkan LKPD-nya ini berkaitan erat dengan video ya Pak? Iya. Nah, kalau menurut hemat saya ini Bapak dan Ibu yang lainnya juga mungkin bisa menjadi catatan ya. Kalau misalnya LKPD-nya ini anak-anak harus menonton video, berarti apa? LKPD-nya diberikan dulu nih. Gitu ya, anak-anaknya diminta baca dulu apa yang harus dilakukan. Misalnya harus menonton video. Nah, anak-anak di langkah yang pertama kita harus menonton video. Tapi pada saat itu anak-anak tuh harus sudah tahu apa sih yang harus mereka cari dari video tersebut, sehingga mereka tuh fokus. Jadi kalau misalnya seperti kita saja kalau menonton video ya, kalau menonton video sebelum kita tahu pertanyaannya, kita tuh nggak tahu nih harus memfokuskan pada bagian mananya gitu. Tapi kalau kita sudah tahu pertanyaan-pertanyaan yang harus kita dapatkan dari video, kita tuh akan fokus nih ke videonya. Tadi di video itu di pertanyaan itu saya harus mendapatkan pertanyaan apa saja gitu. Jadi apa sih LKPD itu mungkin harusnya diberikan terlebih dahulu, kemudian baru mungkin di untuk awal-awal ya dilakukan secara bersama-sama. Anak-anak kita lihat gitu ya. Sekarang misalnya tuliskan dulu nama, identitas dan lain sebagainya. Untuk kegiatan yang akan kita lakukan untuk pertamanya adalah kita akan menonton video. Nah, anak-anak yang harus diperhatikan untuk menonton video ini berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada di soal nomor 2, 3 dan 4 misalnya. Sekarang coba dibaca dulu pertanyaannya gitu. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut kita bisa mendapatkannya dari video. Nah, dengan demikian ayo kita menonton video misalnya. Itu Pak. Jadi ketika menonton video itu mereka sudah tahu apa yang harus dielaborasinya. Mungkin itu ya Pak Ujang ya masukan dari saya. Iya Bu. Oke. Kemarin masukan ketika diskusi apa Pak? Masukan dari hasil diskusi kita? Tidak ada Bu dari Ibu. Cuma itu cuma ini aja tentang yang mengkamera Bu. Oh oke. Ya, itu saja mungkin ya Pak Ujang ya. Jadi Bapak dan Ibu yang lainnya pun sama ya. Kalau ada LKPD yang berkaitan dengan video, LKPD-nya dulu harus diberikan agar anak-anak tuh memfokuskan sesuai dengan tugas-tugas yang ada di LKPD-nya. Itu ya Pak Ujang ya. Iya siap Bu. Terima kasih Bu. Sama-sama Pak Ujang. Oke Bu Resti, satu lagi saya Bu Ida, tapi Bu videonya tidak bisa saya tonton ya. Kenapa ya? Saya coba share screen ya. Jadi kemarin dan tadi siang saya sudah coba, tapi tidak bisa saya tonton. Kita coba lagi ya sekarang. Saya nggak tahu nih kalau sekarang bisa nggak. Keterangannya itu
keterangannya itu apa ya, Bu Ida? Bisa mudah-mudahan sekarang ya. Jadi keterangannya itu apa ya? Ada trash gitu. Bisa. Nah, no, seperti ini nih. No preview available. File is in owner trash. Jadi kayaknya ada di, kalau trash berarti ada di ini ya. Apa bagian ini? Apa ya? Bagian tempat sampah gitu, di tempat sampah di Google Drive ya mungkin ya, atau gimana ya? Bisa kelihatan nggak, Bu? Layar saya terlihat? Ada, Bu. Jelas, Ada. Bu. Nah, ya, jadi tulisannya no preview available, file is in owner trash. Bu Ida mungkin nanti bisa di ini ya, bisa di re-upload gitu ya, dan nanti ketika sudah di-upload dikonfirmasi saja ke saya gitu ya, agar nanti bisa saya lihat review. Mungkin nanti saya akan sampaikan ketika nanti kita di pertemuan pertama untuk siklus yang ketiga ya, Bu Ida ya. Ya, itu mah ada di pemilik sampah pemilik, Bu. Iya, betul, di tempat di tempat sampah ya. Ini kan memang ada tempat sampah ya di Google Drive kita kan begitu ya. Sepertinya salah upload kalau menurut hemat saya. Mungkin tadinya salah ngambil linknya, Bu. Oh gitu ya. Iya. Oke. Linknya yang ada di tempat yang dihapus. Jadi yang Oh. kalau tempat yang dihapus kan nggak bisa kebaca sama orang lain begitu. Oh, jadi betul ya, sepertinya Bu Ida tuh upload, kemudian di copy linknya dan videonya itu dihapus kayaknya gitu ya. Iya, mungkin seperti itu. Kalau nggak ada di kan di Google Drive juga ada tempat sampahnya gitu, Bu, ada resellernya begitu. Mungkin yang tercopy linknya yang dari situ. Oke. Mungkin bukan Bu Ida yang di nanti dokumen Google Drive-nya. Oh iya sip. Bu Ida nanti mungkin dicek kembali ya. Oke, kalau sudah ada nanti agar saya bisa langsung ngebukanya, bisa juga dikirimkan di di LMS-nya dikirimkan ataupun di WhatsApp juga boleh dikirimkan agar bisa saya langsung cek ya Bu Ida ya. Oke, sip. Bu Ida berarti untuk sekarang saya belum bisa menyampaikan hasil reviewnya ya, karena belum bisa dilihat. Oke, sip. Nanti insya Allah ketika linknya sudah ada saya akan review ya Bu Ida ya. Oke, saya berikan kesempatan ke Bu Resti, mangga Bu. Baik Bu Mela, terima kasih banyak atas kesempatannya. Bapak Ibu, kita lanjutkan kembali mengenai diskusi hasil observasi video yang sudah Bapak Ibu upload di saya akan pertama ke Ibu itu dulu, Bu Kokom. Ada Bu Kokom? Bu Kokom lah pakai suara hati. Bu Kokom biasanya pakai HP. Kenapa sekarang satu, Bu? Nah, muncul HP-nya. Muncul 2. Ya, Bu. Oh iya, Bu Kokom. Selamat malam, Bu Kokom. Saya sudah melihat video yang sudah Bu Kokom upload. Ibu kalau tidak salah membahas tentang organ pencernaan dan pantun ya, Bu ya? Peredaran darah, Bu. Oh iya, organ peredaran darah dan pantun. Ketika saya melihat, saya sangat tertarik dengan ketika Ibu menggunakan media itu ya Bu ya, medianya berupa apa namanya? Alat peraga ini ya Bu ya, alat peraga peredaran darahnya itu ditampilkan melalui benda ya, maksudnya apa seperti miniatur patung patung ya, medianya itu miniatur organ-organ peredaran darah. Iya. Nah, itu kalau saya lihat di videonya, anak-anak sangat tertarik dengan adanya bantuan video itu ya Bu ya. Selanjutnya untuk pantun, memang kalau pantun itu Ibu pada saat membuat pantunnya itu
dituliskan di papan tulis saja atau Ibu tampilkan juga di PowerPoint gitu ya? Saya teh Ya. Eh, hilang ya Ibu? Ya Bu. ya Bu. Pertama, anak-anak diberi jembatan untuk ke pengertian pantun dengan cara saya menampilkan sebuah pantun, kemudian bertanya kepada anak-anak, ini adalah rangkaian kata-kata ini termasuk apa gitu. Kemudian anak-anak ada yang tahu. Iya, Bu. iya siap Bu. Ketika Ibu menuliskan pantun di papan tulis, memang terlihat ya Bu ya. Kalau saya sih, kalau menurut saya gitu sudah terlihat anak-anak sudah dapat mengidentifikasi sebagaimana apa yang kalau di indikator yang sudah Ibu buat di rencana itu kan mengidentifikasi ciri-ciri pantun ya. Jadi mereka itu menyebutkan ada isi, ada sampiran, ada isi. Kemudian Ibu juga menggunakan botol sebagai apa diibaratkan gitu ya, pantun itu sebuah botol, di mana botol yang luar itu adalah sampirannya, isinya itu adalah dalamnya itu adalah isi. Nah, itu juga menurut saya sangat menarik ya Bu ya. Kemudian yang pada akhirnya kemudian saya juga menyaksikan di akhir itu anak-anak jadi bisa menentukan sendiri gitu bahwa ciri-ciri pantun itu ibu sudah menggiring anak-anak tanpa memberitahukan lagi, tapi anak-anak sudah bisa gitu mengemukakan tentang ciri-ciri pantun itu. Kalau menurut saya sih sudah baik ya Bu ya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Ibu. Kalau masukannya apa ya Bu ya waktu kemarin itu? Masukan untuk Ibu pada saat merencanakan untuk pembelajaran yang siklus kedua ini apa ya Bu ya? Untuk presentasi anak-anak ke depan harus memperkenalkan diri untuk melatih keberanian siswa. Oh iya. Berbicara di depan kelas. Iya Bu ya. Saya sudah bisa melihat sih jadi anak-anak ketika presentasi tidak langsung ya Bu ya, tapi ada pengantarnya dulu gitu. Jadi anak-anak bahwa anak-anak akan mempresentasikan perwakilan dari kelompok 1, 2, dan 3 gitu ya Bu ya, akan mempresentasikan. Kalau menurut saya sih sudah ini Bu, sudah bagus dari awal, dari persepsi, kegiatan inti, dan di akhir juga sudah terlihat bagus. Tapi mungkin memang apakah kameranya gimana gitu Bu ya, jadi saya kurang melihat jelas gitu, itunya apa, terlihat jelas tapi tidak begitu pencahayaannya atau gimana gitu Bu, jadi kurang ini. Oh iya gini Bu, kalau pertama di HP saya merekam di HP itu terlihat video asli itu sudah jelas terang sananya, tetapi sudah untuk diedit kan saya ekspor ke Filmora jadi gelap gitu Bu. Iya. Jadi gelap, mau diekspor video semua kok jadi gelap gitu. Mungkin itu resolusinya Bu, resolusinya yang paling rendah mungkin ya. Iya Bu, mungkin kalau menurut saya begitu saja Bu mengenai video yang sudah Ibu upload dalam kegiatan pembelajaran pada siklus 2. Kira-kira ada yang akan disampaikan lagi Bu? Sudah, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Ibu Kokom. Iya Bu. Selanjutnya saya akan ke Ibu Nia Deniati ya Bu. Bu. Iya Bu Mala. Bu Resti. Iya. Ibu selamat malam. Selamat malam Bu Resti. Iya, sehat ya Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, iya. Ibu, saya sudah melihat video yang sudah Ibu upload di itu pada langkah-langkah pembelajaran yang sudah yang sudah saya lihat di video hasil observasi
hasil observasi saya, Ibu sudah menunjukkan sesuai dengan rencana ya Bu ya. Saya juga sangat tertarik ketika di awal Ibu memperlihatkan gambar-gambar tentang kerja bakti ya Bu ya, kalau tidak salah. Iya betul Bu Resti. Ya, jadi di gambar itu tidak Ibu yang menjelaskan apa isi dari gambar itu sendiri, tapi Ibu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada anak supaya bisa menganalisis atau mengidentifikasi apa saja sih kegiatan yang ada di dalam gambar yang ditampilkan dalam gambar pada PowerPoint itu, dan mereka anak-anak dengan antusias menjawab dan alhamdulillah tepat juga Ibu ya, sesuai dengan gambar yang disajikan seperti itu. Selanjutnya setelah menyajikan gambar, kemudian Ibu menyajikan teks untuk dibuat pertanyaannya Bu, atau itu dulu yang sebagai warga masyarakat itu apa sih Bu? Hak dan kewajiban? Itu hak teks dulu Bu, teks mengenai kerja bakti. Oh iya, teks mengenai kerja bakti yang berhubungan langsung berhubungan dengan gambar yang sudah Ibu tampilkan, dilanjutkan dengan ada teksnya, kemudian Ibu meminta anak-anak untuk membuat pertanyaan ya Bu ya, sesuai dengan teks seperti itu ya Bu ya. Dengan menggunakan kata tanya, kemudian anak lain menjawab. Kemudian Ibu meminta anak untuk mempresentasikannya. Nah itu Bu, pada saat mempresentasikannya anak-anak masih terlihat malu-malu ya. Iya betul Bu. Jadi kalau orang bahasa Sunda bilang mah paseret-seret gitu. Ya betul, itu luar biasa, harus ini dulu anak-anaknya. Iya, tapi hebat Bu, anak-anak sudah berani ke depan juga, itu sudah sangat luar biasa Bu. Karena pengalaman saya baru kemarin gitu ya Bu ya, ini kan di sekolah sudah baru 2 pekan melaksanakan pembelajaran tatap muka. Di pekan pertama ketika saya meminta anak untuk ke depan, semuanya kepalanya digeleng. Tidak mau Bu. Padahal itu untuk pertanyaan yang mudah gitu ya Bu ya. Mungkin karena mereka baru masuk sekolah lagi gitu ya Bu, setelah waktu yang lama. Mungkin kurang percaya diri atau bagaimana gitu. Jadi tidak mau Bu. Atau misalnya ada anak yang dia berani, jadi itu lagi yang maunya seperti itu. Mudah-mudahan nanti ke depan. Betul, hanya itu. Iya. Mudah-mudahan karena mungkin sekarang masih sedang penyesuaian, ke depannya anak-anak tidak seperti itu lagi ya Bu ya, anak-anak kita. Ya, tapi saya sangat ini Bu, sangat tertarik gitu dengan pembelajaran yang sudah Ibu laksanakan. Setelah pembacaan teks dan membuat pertanyaan kemudian dijawab, dilanjut dengan itu ya Bu ya, hak dan kewajiban sebagai warga masyarakat. Kewajiban sebagai warga masyarakat. Iya betul. Kalau saya lihat kan di layar PowerPoint-nya ditampilkan hak sebagai warga masyarakat apa saja gitu ya Bu ya. Kemudian kewajiban sebagai warga masyarakat apa saja. Itu kalau tidak salah memang sudah Ibu sediakan terlebih dahulu ya Bu ya. Jadi anak-anak tinggal membaca gitu ya Bu ya, atau bagaimana? Iya, tagnya memang di layar PowerPoint sudah tersedia, tinggal anak-anak membaca itu Bu. Begitu. Sebelumnya apakah Ibu meminta anak untuk mencari tahu sendiri gitu, apa saja sih hak kita sebagai warga masyarakat? Apakah begitu dulu atau langsung membaca saja yang ada di teks PowerPoint gitu Bu? Langsung itu Bu, saya nggak meminta anak mencari tahu apa itu kewajiban, jadi iya sih langsung. Iya, tidak apa-apa Bu. Tapi kalau alangkah lebih baiknya gitu ya Bu, kalau menurut saya gitu, ketika untuk materi yang hak dan kewajiban itu
kita menstimulus anak untuk berpikir, mencari tahu gitu, mengarahkan agar mereka bisa menyebutkan sendiri apa itu hak, apa saja hak sebagai warga masyarakat, apa saja kewajiban sebagai warga masyarakat, baru nanti misalnya dicocokkan dengan yang sudah kita ada, yang sudah kita buat, mungkin seperti itu ya Bu ya. Ya Bu, siap. Siap. Mungkin kalau kalau dari saya segitu saja sih Bu. Sudah cukup atau ada yang akan disampaikan lagi? Sudah cukup Bu Resti. Bu Resti, terima kasih Sama-sama. masukannya. Ya, sama-sama Ibu Nia, terima kasih banyak. Kita lanjutkan ke yang selanjutnya ya Bu, Pak. Selanjutnya saya ingin ke Ibu Kusniawati ya, Ibu Nia Kusniawati ya. Ya Bu. Ya. Selamat malam Ibu Nia. Iya Bu, selamat malam Bu. Kalau yang saya lihat video yang sudah Ibu upload itu tentang organ gerak hewan ya Bu ya. Kemudian dilanjutkan dengan gagasan pokok ya Bu ya kalau tidak salah. Iya. Iya Bu, betul Bu. Ya. Dari awal pembelajaran dimulai dari persepsi, kegiatan inti dan penutup. Sepertinya kalau menurut saya sih sudah sesuai dengan yang direncanakan ya Bu ya, karena pertama Ibu menampilkan dulu video ya Bu ya, video hewan-hewan seperti itu. Iya Bu. Kalau tidak salah kan Ibu pernah mengungkapkan yang direncanakan itu akan menampilkan video, di dalamnya ada hewan-hewan, kemudian nanti anak-anak diminta untuk mengidentifikasi atau mencari tahu apa namanya hewan-hewan itu yang ada di dalam video itu alat geraknya apa saja gitu kan Bu ya. Iya Bu. Dan sudah, kalau menurut saya sih sudah sudah sesuai dengan yang ada di dalam rencana ya Bu ya. Iya, alhamdulillah Bu. Kemudian pada saat mengenai gagasan pokok juga Ibu sudah dengan sangat jelas merinci, memberitahukan kepada anak-anak bahwa untuk mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf itu kita lihat dulu kalimat utamanya, begitu ya Bu ya kalau tidak salah. Kemudian karena kata Ibu, karena di dalam kalimat utama itu jadi kesimpulan atau apa Ibu pernah Ibu bilang? Iya, kesimpulan atau intisari dari kalimat utama itu. Ya. Nah itu sepertinya anak-anak sudah cukup memahami. Kenapa itu dedenya Bu? Ya mau tidur. Mohon maaf, mohon izin off kamera soalnya ini sedang ini juga Dede. Iya Bu, nggak apa-apa Bu. Pokoknya intinya kalau menurut saya Ibu Kusniawati atau Ibu Nia ini ketika itu ya Bu ya, ketika presentasi juga anak-anak sudah langsung gitu ya Bu ya menjawab pertanyaan sesuai dengan LKPD yang ada di LKPD, tapi mereka menyampaikan pembukaan juga ya Bu. Assalamualaikum, saya perwakilan dari kelompok ini akan menyampaikan hasil diskusi. Nah itu saya sih lebih sukanya seperti itu, jadi anak-anak tidak ada poin gitu, karena jadi anak-anak belajar juga bagaimana cara berbicara yang baik di depan gitu ya Bu ya. Iya Bu. Setuju. Kalau menurut saya mungkin cukup untuk Ibu Nia. Ya. Makasih Bu. Iya, sama-sama Ibu Nia. Selanjutnya saya ke Pak Alin ya Pak. Iya Bu. Iya. Ya Pak, Pak Alin, saya sudah melihat video pembelajaran yang sudah Bapak upload. Kalau tidak salah, videonya itu mengenai permintaan maaf dan mengukur panjang benda ya Pak ya? Iya Bu.
Iya, saya melihat dari kegiatan awal, kemudian ke inti dan penutup sudah sesuai sepertinya dengan rencana yang sudah dibuat pada pertemuan sebelumnya ya Pak ya. Dan sangat saya melihat anak-anak antusias gitu Pak. Jadi ada interaktif antara Bapak dengan anak-anak. Jadi misalnya ketika Bapak bertanya ini, anak-anak langsung jawab, tidak pada bengong. Iya Bu, makasih. Ya, kemudian mengenai permintaan maaf, seperti yang sudah Bapak sampaikan bahwa anak-anak bermain peran ya Pak ya. Iya Bu. Nah iya, itu saya juga sangat sangat tertarik gitu, sangat senang ketika melihat anak-anak mempraktekkan bermain peran, bagaimana caranya meminta maaf, melakukan permintaan maaf dan lain sebagainya seperti itu. Dan mengukur panjang benda juga, kalau menurut saya itu sih semuanya secara keseluruhan sudah mewakili apa yang direncanakan di dalam perencanaan pada sebelumnya ya Pak ya. Iya Bu, terima kasih Bu. Dan videonya juga dari segi pencahayaan, dari segi suara sudah sangat terlihat jelas sekali dan sudah bisa video yang Bapak buat itu gambarnya sudah jelas, suaranya juga terdengar dengan jelas seperti itu Pak. Iya Bu, terima kasih. Iya, sama-sama Pak Alin. Iya Ibu. Ada yang akan disampaikan Pak? Mungkin yang gitu Bu, yang seragam ya. Oh iya. Kalau seragam masih belum bisa ya Pak ya? Atau bagaimana? Iya Bu, masih belum bisa Bu. Soalnya belum diizinkan sama kepala sekolahnya karena masih uji coba untuk PTM Bu. Oh begitu. Iya Bu. Sama seperti Bu Deniati juga ya, karena di video juga masih anak-anaknya masih menggunakan pakaian bebas, bukan belum memakai pakaian seragam juga. Mungkin sama seperti Pak Alin, sepertinya di Bunia juga masih percobaan ya, tahap percobaan ya, uji Iya, coba. Bu, masih tahap percobaan Bu. Ya. Oh, iya. Tapi kalau untuk di siklus 3 kira-kira bagaimana Pak? Kemarin ada pengumuman katanya bisa untuk menggunakan seragam. Cuman ada edaran lagi masih itu Bu, katanya masih tahap uji coba gitu Bu. Soalnya kan Satgas Covid-nya masih ini Bu, masih berkunjung gitu untuk untuk memeriksa gitu tingkat protokol kesehatannya. Jadi masih dalam tahap uji coba dulu gitu Bu. Sejauh mana efektivitas PTM dilaksanakan seperti itu Bu. Ya, mudah-mudahan ya Pak ya dapat segera melaksanakan PTM sesuai dengan yang kita harapkan. Anak-anak bisa menggunakan pakaian seragam sebagaimana biasanya kalau kita sekolah pada saat normal. Ya, kalau di sekolah, alhamdulillah kalau di sini di sekolah kami sudah bebas menggunakan seragam. Jadi ketika bertemu dengan orang-orang yang kan tidak semua sekolah ya Pak ya, di sini juga hanya sekolah-sekolah tertentu yang memang boleh PTM terlebih dahulu, kemudian yang sekolah yang lainnya menyusul, sehingga teman-teman kami yang di sekolah lain yang baru akan melaksanakan PTM bertanya, kok sudah boleh pakai seragam? Iya, kalau kami sudah bisa begitu. Jadi memang bertahap ya Pak ya? Iya Bu. Iya, baik. Terima kasih Pak Alin. Ada yang ingin disampaikan lagi Pak? Udah Bu, itu aja cukup. Udah, iya. Iya, terima kasih Bu. Sama-sama Pak. Berikutnya saya akan ke Pak Ahmad ya Pak. Ya baik Bu, silakan. Iya, Pak Ahmad, saya sudah melihat video yang sudah Bapak upload. Di awal saya sangat tertarik ketika Bapak menyampaikan kepada siswa-siswa tentang seperti sebuah perjalanan pelajaran dalam hidup yang harus mereka terapkan dalam sebagaimana yang sudah Bapak sampaikan ketika di perencanaan bahwa Bapak akan memberikan kalau menurut Bapak istilahnya itu
menginspirasi siswa. Nah, ya inspirasi seperti itu kepada anak-anak dan saya sangat sangat suka dan sangat tertarik dengan apa namanya yang sudah Bapak lakukan pada saat pembelajaran kemarin itu. Kemudian pada kegiatan awal, kemudian inti dan akhir sepertinya sudah sesuai dengan yang sudah direncanakan. Mungkin untuk yang di awal itu kan ada apa sih, ada semacam teks yang Bapak tampilkan di PowerPoint ya Pak ya? Ya. Cuman PowerPoint-nya kurang jelas Bu. Oh, PowerPoint-nya kurang jelas. Jadi Bapak yang membacakan gitu ya Pak ya? Ada kalau tidak salah ada teks bacaan apa gitu, kemudian kalau Bapak akan masuk ke membahas gagasan pokok pertamanya ya Pak ya, kalau tidak salah. Iya. Nah, jadi kalau saya sih biasanya gitu ya Pak ya, lebih senang ketika ada teks yang ada di PowerPoint itu yang membacanya anak gitu. Kalau misalnya apa namanya, jadi supaya apa namanya, anak-anak tuh jadi kita nggak capek gitu Pak. kalau saya gitu lebih senangnya gitu. Terus anak-anak juga mungkin ada inilah ya, apa sih, kalau sekarang kan ada istilahnya literasi gitu, jadi lebih banyak anak-anak lebih banyak diharapkan untuk banyak membaca gitu. Jadi kalau setiap ada teks ya sudah, saya minta anak untuk membacanya seperti itu. Kemudian yang menarik lagi ketika saya melihat video pembelajaran saat Bapak meminta anak untuk membahas tentang materi organ gerak hewan ya Pak ya? Ya, itu ada praktik. Ya betul. Anak-anak diminta untuk membuat apa namanya organ gerak hewan dengan media yang sudah disediakan. Kemudian ada satu kelompok yang sudah selesai membuat, kalau tidak salah gajah ya, hewan gajah gitu Pak. Iya, kemudian ada kelompok lain dengan hewan yang berbeda. Nah, itu saya sangat menarik karena apa namanya, hewan yang dibuat dari tiap kelompok itu tidak sama, tapi hewan yang berbeda ya yang dibuatnya. Nah, itu jadi sebagai apa namanya, kalau menurut saya sih sebagai pembanding gitu, walaupun misalnya ada, kalau tidak salah saya lihat ada kelompok 2 apa kelompok 1 ada yang jerapah gitu ya Pak ya. Kelompok 1 jerapah. Nah, iya. Ya, kemudian tapi hanya satu kelompok yang selesai waktu ketika itu, dan kelompok yang lainnya apa namanya belum selesai karena berhubung dengan waktu yang habis seperti itu. Tidak apa-apa kalau begitu. Tapi secara keseluruhan menurut saya dari awal sampai akhir Bapak sudah sesuai ya Pak ya dengan yang direncanakan kalau menurut saya. Ya, terima kasih Bu. Iya. Apa yang akan ada yang disampaikan lagi Pak? Itu untuk apa namanya, tindak lanjut pembelajaran menurut Ibu sudah sesuai tidak Bu? Kalau menurut saya sudah sesuai karena kan di akhir pembelajaran itu tindak lanjutnya itu mengenai organ gerak hewan yang belum selesai ya Pak ya, dilanjutkan di rumah seperti itu ya Pak. Ya, kalau menurut saya sih tidak apa-apa ditindaklanjuti atau misalnya dibahas apa namanya materi apa yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya gitu Pak. Disampaikan ya Pak ya? Secara garis besarnya gitu. Iya, disampaikan. Disampaikan. Ya. Halo, ya. Ya, iya Pak. Suaranya hilang Bu. Oh, gitu Pak. Ya, jadi untuk tindak lanjut biasanya kan ya kalau yang saya lihat di video Bapak itu kan ada beberapa kelompok yang belum selesai dalam pembuatan alat organ gerak hewan. Kemudian kata Bapak silahkan diselesaikan di rumah. Kemudian untuk kelompok 1 juga, kemudian untuk kelompok yang sudah selesai kalau ingin diwarnai silahkan diwarnai, begitu ya Pak ya. Kalau misalnya tambahannya sih mungkin biasanya kalau saya yang saya lakukan diselipkan sedikit ini apa materi yang akan dibahas pada pertemuan berikutnya gitu Pak. Oh, begitu. Iya. Mungkin nanti bisa dicoba Ibu pada praktik ketiga ya. Iya, siap Pak.
Ada lagi yang akan disampaikan, Pak? Mungkin cukup Ibu. Oh iya. Ya, sama-sama Bapak, terima kasih banyak. Kemudian yang selanjutnya terakhir mungkin ya Pak Nasimanto. Tapi Pak Nasimanto, saya belum melihat ada video yang diupload di itunya Pak ya. Iya Bu, hadir Bu. Kalau videonya sudah ada belum Pak? Gini Bu, video kemarin tadi malam sudah bisa diupload di YouTube, tapi saya belum ngupload ke LMS karena memang saya 3 hari ini dibikin kesel kayak gitu dengan jaringan wifi-nya kayak gitu Bu, karena dari provider itu kemarin mati. Gitu, iya. Bu. Jadi minta untuk PR saja Bu, nanti untuk pertemuan selanjutnya jadi saya double. Oh begitu. Ya mungkin kalau misalnya sudah pulih kembali segera di itu aja Pak, diupload aja biar nanti kita bisa segera melihat hasil video Bapak pada siklus 2 ya Pak ya. Oke siap, terima kasih sebelumnya Bu. Dan ini pun saya pun juga terkait dengan webcam. Memang 2 kali pertemuan Zoom Meet ini muka saya itu nggak bisa terlihat oleh teman-teman semuanya karena memang bukan off kamera, cuma tidak ada kameranya kayak gitu loh Bu. Karena ini menggunakan PC ataupun komputer bukan laptop, jadi harus ada perangkat tambahan webcam kayak gitu. Ya siap Pak, terima kasih banyak. Ya, jadi saya mohon maaf sekali Bu apabila ini kurang maksimal kayak gitu. Ini kemarin Pak Ujang juga japri ke saya, dikira sedang kemana kayak gitu. Padahal saya memang di hadapan monitor, hanya saja tidak bisa tatap maya kayak gitu karena memang harus ada perangkat yang harus ditambahkan ke dalam PC, tapi perangkatnya kemarin saya beli ke online belum sampai saat ini. Ya, terima kasih Pak. Mudah-mudahan ya tidak apa-apa Pak. Mudah-mudahan diberi kelancaran ya Pak ya. Diberi kemudahan. Amin Bu, amin Bu. Terima kasih Bu. Sebelumnya mohon maaf Bu. Ya, sama-sama, nggak apa-apa Pak. Sudah semua ya Bapak Ibu, sepertinya. Iya. Pak Ujang itu ketiduran Bu, Pak Ujang, aduh. Masih ada, Mas, masih ada Mas. Iya, Bu Resi sudah selesai ya? Sudah Bu. Oke. Untuk Bu Ida tadi sudah mengirimkan link, tapi sebetulnya saya memang belum sampai selesai, tapi saya sudah melihat videonya sebagian ya. Halo Bu Ida. Jadi mute nah. Halo Bu Ida. Saya sewantenan Bu Ida. Volumenya naikin. Bu Ida bisa mendengar suara saya? Atanapi headsetnya copot Bu Ida. Bu Ida headsetnya dicopot tina laptopnya. Ini sinyal kayaknya Bu, sayanya. Oh, nah sekarang sudah dengar Bu? Iya Bu, udah Bu. Iya Bu. Ya. Ibu saya sudah melihat videonya, tadi linknya sudah diberikan kepada saya gitu. Iya. Saya ingin tanya dulu ke Ibu, di pertemuan pertama siklus kedua kemarin, yang menjadi masukan dari saya itu apa Bu? Yang pertama, kan tadinya yang mau menerangkan aspek kata tanya apa, di mana tadinya kan mau yang saya menerangkan, tapi yang Ibu sarankan, jadi yang harus ini teh dari anak dulu Bu. Oke, itu dilaksanakan di pas materi mana Bu? Yang pas di awal Bu, di awal pembelajaran. Oh iya, oke. Ada lagi masukan yang kemarin? Terus yang ada yang menghubungkan antara pembelajaran IPS ke IPA, itu saya sama Ibu disarankan untuk
menghubungkannya dengan ikon kota Surabaya itu Bu, yang ada hiu dan buayanya itu. Karena kan saya di IPA itu kan menerangkan ciri-ciri hewan berdasarkan habitatnya. Oh, oke. Ya, betul ya. Itu sudah dilaksanakan ya Bu ya? Iya, iya Bu. Oke. Nah, masukan saya Bu, untuk yang pertama kan Ibu membahas tentang peta pikiran ya. Nah, setelah peta pikiran, Ibu tuh langsung masuk ke apa ya? Mencari informasi ya, atau apa Bu? Iya, informasi penting dari buku sejarah tentang pertempuran Surabaya Bu, dengan menggunakan kata aspek, apa, di mana, yang itu Bu, mengapa. Nah, menurut hemat saya, Bu, baiknya gitu ya, satu submateri diselesaikan dulu, baru ke submateri yang lainnya gitu. Kalau tadi sih saya lihatnya dari peta pikiran, kemudian masuk ke informasi, kemudian Ibu kembali lagi seolah-olah kayak ke peta pikiran gitu ya, Bu ya? Iya, ke informasi, terus ke kalimat efektif, Bu. Oh, ke kalimat efektif ya. Efektif, Nah, terus membuat peta pikiran, membuat paragraf. Nah, kalau misalnya peta pikiran itu di video saya tidak melihat dipresentasikan ya Bu, apa memang dipotong atau gimana? Kepotong kayaknya Bu, ada dipresentasikan Bu, dipresentasikannya sekaligus sama yang membuat paragraf tentang ini Bu, peta pikiran pertempuran Surabaya yang menganalisis upaya Ya, kalau yang berkaitan dengan ininya mah ada sih Bu, yang berkaitan dengan informasi dalam teksnya itu saya lihat ada anak masuk ke presentasi satu-satu. Tapi mungkin kalau pikiran tuh kan ada gambar ya, jadi betul-betul apa ya, harus tergambarkan mungkin ya gimana hasil peta pikiran anak-anaknya begitu. Iya, peta pikirannya berupa ini Bu, kayak tabel. Kayak tabel gitu. Oke, berarti kayak tabel kotak-kotak membuat pertanyaan sama ya Bu ya, dengan informasi penting itu. Nah, untuk yang kedua Bu, untuk yang kalimat efektif, kalau tidak salah di awal tuh Ibu meminta anak membacakan gitu ya tentang karakteristik kalimat efektif ya ke depannya. Iya. Betul. Iya. Menurut hemat saya kan kalau begitu mah jadi anak-anak teh tahu berdasarkan definisi yang mereka baca, berdasarkan karakteristik kalimat efektif yang mereka baca. Kalau menurut hemat saya, kalau nggak salah kemarin, nggak tahu nih saya memberikan masukan atau tidak ya, menurut hemat saya mah jadi ada dua kalimat dulu gitu. Ada kalimat satu yang efektif, ada satu kalimat yang tidak efektif. Kemudian meminta kepada anak-anak membandingkan kedua kalimat tersebut. Apa perbedaannya? Apa perbedaan dari dua kalimat yang Ibu tuliskan gitu. Nah, yang satu kalimat itu adalah kalimat efektif, yang ada subjeknya, predikatnya misalnya. Yang satu kalimat itu tidak kalimat efektif. Baru nanti anak-anak tuh bisa mengidentifikasi apa perbedaannya, apa karakteristik dari setiap kalimat. Nah, kemudian Ibu nanti menanyakan tuh kepada anak-anak gitu. Kira-kira dari dua kalimat ini, mana kalimat yang paling efektif gitu. Bedanya nggak nyari pulpen mungkin ya? Ininya lobet Bu. Oh gitu. Ya, itu mungkin Bu. Jadi ada dua kalimat dulu gitu. Ada dua kalimat, kemudian meminta anak-anak untuk membandingkan dari kedua kalimat tersebut gitu. Apa perbedaannya? Kalimat yang pertama itu menurut anak-anak bagaimana gitu strukturnya. Yang kedua itu bagaimana. Nah, dari situ baru mereka bisa mengidentifikasi. Oh, yang pertama itu misalnya nggak ada subjeknya, nggak ada orangnya. Yang kedua ini lengkap misalnya. Nah, jadi dari kedua ini mana kira-kira yang menunjukkan kalimat efektif? Oh, yang kedua Bu. Kenapa yang kedua? Karena ada subjeknya, karena ada predikatnya. Oh, berarti karakteristik kalimat utama yang pertama itu apa? Memiliki bla bla bla. Jadi definisi atau karakteristik tentang kalimat utama itu tidak kita yang memberikan, tidak dengan anak-anak membaca mengenai karakteristiknya, tetapi anak-anak anak-anak berdasarkan pengalamannya, berdasarkan analisanya gitu. Jadi itu mungkin alternatif yang bisa dilakukan ya Bu Ida ya. Iya Bu.
Oke. Nah, untuk hal positifnya tadi saya lupa ya, apa videonya nggak tahu tuh gimana caranya ngambil dari atas kayak CCTV ya, pakai di apa orangnya tuh naik ke atas ya Bu ya? Naik ke Atau atas gimana ya? meja yang itunya Bu, yang videonya. Oh, totalitas sekali ya. Iya, Apa yang karena jadi itunya naik ke meja. oh gitu, pantesan ini kayaknya naik ke meja, saya Oh, pikir juga naik Bu. Temen saya naik ke meja. iya, jadi kayak CCTV ya, terlihat keseluruhannya gitu. Itu Iya, juga menarik sih menurut saya dan suara Bu Ida juga terdengar lantang, jelas gitu ya, persepsinya juga sudah ada. Itu mungkin ya Bu ya. Jadi diupayakan materi-materi itu sekali lagi tidak kita yang sampaikan, tetapi melalui berbagai aktivitas, melalui diskusi, melalui tanya jawab, melalui pengamatan ataupun yang lainnya. Begitu ya Bu Ida ya? Iya Bu. Ya, ya sama-sama Bu Ida. Alhamdulillah Bapak dan Ibu untuk kegiatan hari ini kita sudah selesaikan gitu ya. Jadi alhamdulillah saya dan Bu Resti juga sangat senang sekali melihat videonya gitu ya. Ada kemajuan-kemajuan gitu ya, ada perbaikan-perbaikan dan saya sangat mengapresiasi sekali, saya dan Bu Resti mengapresiasi sekali setiap kerja keras, setiap usaha yang telah dilakukan oleh Bapak dan Ibu gitu ya. Jadi terima kasih untuk selalu berusaha menampilkan yang terbaik, selalu berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk diri ibu bapak sendiri dan untuk anak-anak gitu ya. Kita kan berupaya untuk memecahkan masalah di sekolah bapak dan ibu karena RPP-nya kan berbasiskan masalah. Jadi terima kasih untuk semua kerja keras bapak dan ibu. Alhamdulillah untuk siklus 2 ini kita sudah selesaikan. Besok kita masuk ke siklus ketiga. Alhamdulillah jadi tinggal 10 hari terakhir lagi nih bapak dan ibu ya. Jadi hilalnya sudah semakin mendekat mungkin gitu ya. Insya Allah besok kita akan bertemu. Bapak dan Ibu silakan hari ini besok masih memiliki kesempatan untuk memperbaiki perangkat pembelajarannya dan insya Allah kita akan diskusikan seperti di hari-hari sebelumnya. Saya dan Bu Resti ingin mendengarkan bagaimana rancangan Bapak dan Ibu untuk pembelajaran selanjutnya gitu ya. Seperti kemarin misalnya Bu Wida ada bahasa Indonesia, kemudian ada IPA misalnya bahasa Indonesia materinya tentang apa, kemudian akan dibelajarkannya seperti apa, IPA-nya tentang apa, akan dibelajarkannya seperti apa, bagaimana menghubungkannya. Itu saya dan Bu Resti ingin mendengarnya. Mudah-mudahan juga saya dan Bu Resti bisa memberikan masukan dan Bapak Ibu yang lainnya pun insya Allah akan kami berikan kesempatan untuk memberikan masukan kepada para peserta yang lainnya gitu ya. Kira-kira untuk besok kita akan karena sepertinya apa ya, kalau kemarin-kemarin mungkin saya juga belum aktif kuliah, Bapak dan Ibu juga masih daring gitu ya. Jadi masih banyak waktu yang kosong tapi sepertinya kalau sekarang kita memang harus menyesuaikan waktu kita gitu ya. Saya juga sudah mulai berkuliah di S1, kemudian Ibu Bapak juga mungkin ada yang sudah apa ya memiliki tugas mengajar tatap muka gitu. Kalau besok kira-kira misalnya di jam selesai Bapak dan Ibu selesai TM tatap muka itu jam berapa? Zuhur Bu. Duhur Bu ya. Oh zuhur. Aja Bu. Iya. Wah zuhur. Pada Jumat Bu. Oh pada Jumat ya. Ya bagian jadi itu hoti Bu. Oh, dari Hotip ya Pak Husni ya. Oke. Besok Jumat ya. Oh iya ya. Aduh, saya nanti lihat jadwal dulu. Aduh, saya tuh lupa ya kayaknya jam 1 ada jadwal di S1 tapi mudah-mudahan saya bisa geser ya. Mudah-mudahan saya bisa geser. Tapi kalau misalnya di S1-nya mereka bentrok dan tidak bisa diganti, apakah tidak masalah kalau kita di setelah asar? Siap Bu, bebas Bu. Mau malam juga di asik Bu. Malam lagi malam seperti aja sekarang. Bu. Malam aja Bu. Ibu Ida katanya Malam juga nggak pengen apa-apa, melamar Bu. jadi asistennya Bu. Oke, kalau malam mungkin khawatirnya ini juga tadi Bu Resti ada waktu untuk menidurkan anaknya gitu ya. Tapi kalau misalnya tidak ada, kalau saya misalnya memang sorenya ada kegiatan mungkin di malam. Jadi kemungkinan kalau tidak jam 1, setengah 4, kalau tidak setengah 4 sore ya begitu ya. Tapi tidak di bawah jam 12 ya karena Bapak dan Ibu juga mungkin ada kelas. Gitu ya. Kelasnya dimulai jam 7 ya Bapak dan Ibu. Jam 8 kalau saya Bu. 7.30 Bu.
Oh, 8 Sama tadi di 8. kayaknya untuk 1 jam itu kurang cukup ya. Tadi kita mulai di setengah 8, 1 jam setengah. Oke, saya akan coba ini dulu ya, Bapak dan Ibu atur-atur di S1. Mudah-mudahan yang jam siang saya bisa dikesorekan atau yang jam siang saya bisa dikepagikan sehingga bisa di jam 1. Kalaupun tidak bisa mungkin setelah asar, kalaupun tidak bisa mungkin maghrib. Mohon maaf ya Bapak dan Ibu karena ada ini juga kelas yang harus saya wajib laksanakan gitu. Tapi alhamdulillah hari ini kita sudah terlaksana untuk kegiatan siklus 2 dan sudah selesai nih Bapak dan Ibu. Insya Allah kita besok masuk ke siklus 3 ya. Jadi sedikit demi sedikit kita akan mendekati garis finish Bapak dan Ibu gitu ya. Tetap semangat, jangan menyerah karena tinggal sedikit lagi ya Bapak dan Ibu. Walaupun tugas-tugasnya masih banyak yang harus dilakukan, tapi tetap semangat dan mungkin Bapak dan Ibu juga saya yakin saling memotivasi satu sama lain ya. Masuknya bersama-sama, insya Allah nanti lulusnya pun kita bisa bersama-sama begitu ya. Amin. Amin Bu. Untuk kegiatan hari ini karena sudah larut ya, sudah jam 9, silahkan selamat beristirahat Bapak dan Ibu. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk lanjut tempat lain Pak Ujang. Kang Wisni siap. Bu Resti terima kasih. Sama-sama Ibu Mela. Terima kasih Bapak banyak. Ibu selamat beristirahat ya, jangan begadang. Ya Bu, nggak baik kata Roma Irama juga Bu. Iya ya Pak. Tapi kalau kepepet juga dilaksanakan ya, tugas deadline ya Pak. Beda lagi. Oke, sehat-sehat semuanya. Insya Allah kita ketemu ya. Semangat. Saya izin live ya Bapak Ibu. Mangga. Terima kasih Bu. Pak Ridwan semangat malam Jumat. Semangat Iya, Bapak Pak Ibu. Ujang. Semoga lancar sampai akhir. Amin, amin. Terima kasih. Iya. Izin live. Assalamualaikum. Ya Bu, bangga. Assalamualaikum.